Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, malam ini kita akan membahas surat Efesus. Surat Efesus ada 6 pasal ya, seperti yang kita telah belajar. Surat Galatia juga ada 6 pasal. Oke. Nah, malam ini kita akan coba untuk mengekspos apa namanya istilahnya ekspositori ya, untuk menelusuri ayat demi ayat, ya, membahas ayat demi ayat firman Tuhan ini. Oke. Nah, seperti apa yang kita pelajari, saudara, bahwa surat Efesus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus seperti ayat yang pertama. Ya, kalau kita baca bersama-sama, demikian bunyi firman Tuhan ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, biasanya surat Paulus ini selalu dia apa namanya itu menyatakan dirinya ya, selalu menunjukkan dia adalah penulis daripada surat, maka itu dia selalu mengatakan dengan introduksinya dari Paulus ya, dia ingin menjelaskan bahwa dia adalah benar-benar Paulus ya, dan dia mengatakan aku ini Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Nah, Paulus tadinya kan dia seorang penentang Kristus ya, atau dia menganiaya pengikut Yesus, melawan Kristus. Tapi kemudian Yesus menyatakan diri kepadanya dan Tuhan memilih dia, ya, memilih dia menjadi rasul. Nah, kata rasul itu ke apostolos itu adalah seorang yang dipilih Yesus langsung dan diutus, maka disebut apostol. Ya, bahasa Inggris apostle, ya. Jadi apostle of Christ. Jelas kalau bahasa Inggrisnya kan sangat jelas kan di situ ya. Baru perhatikan ya. Ya, disebut apostle of Jesus Christ. Kemudian dia menulis surat ini ada tujuannya kan. Dia menulis ini ditujukan kepada orang-orang kudus di Efesus. Nah, saudara perhatikan katanya orang-orang kudus. Nah, kenapa orang Efesus atau jemaat Efesus, orang percaya sana disebut positionnya atau posisinya menjadi orang-orang orang kudus ya. Nah, saudara, nah, santo kalau kita bahasa Yunaninya ya, santo ya. Kalau yang perempuan selalu disebut santa. Kalau yang laki-laki kan santo ya, ada santo Lukas, santo Paulus dan sebagainya. Nah, ini di kalangan orang apa Katolik ya, Roman Katolik selalu memberikan jabatan kepada orang-orang tertentu yang dianggap tanda kutip suci, yang ditanda kutip yang sudah berjasa dalam pelayanannya Roman Katolik, lalu dikasih jabatan Santo. Nah, Santo Yohanes Paus yang keberapa disebut Santo. Kemudian ada yang terkenal Teresia, katanya yang berbuat kebajikan baik di India, ya orang semua tahu, ya gitu kan, dia memeluk orang yang hampir sudah mau mati dan dipeluk sampai dia mati kan begitu. Wow, dia dipuji-puji oleh orang, oleh dunia karena kemanusiaannya. Tapi dia tidak membawa orang India pada Kristus. Dia hanya berbuat kebajikan. Nah, dia sudah meninggal, kemudian dia dikasih jabatan Santa Teresia. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, coba perhatikan di sini ya. Kenapa Paulus menyebut mereka orang-orang kudus? Terus di Efesus lagi, koma, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Nah, kita tidak perlu mendapat jabatan santo atau santa dari gereja. Tapi kalau setiap orang ya yang percaya, ya, yang percaya ada dalam Yesus Kristus, arti orang percaya Yesus Kristus, maka dia disebut orang-orang kudus. Sudah jelas. Nah, kalau saudara sudah percaya Yesus, ya, menerima Yesus sebagai Tuhanmu, ya, dia adalah Tuhan kita, juru selamat kita,
maka kita adalah sebenarnya orang-orang kudus. Nggak salah kita disebut orang-orang kudus loh. Lalu kalau orang bilang, oh kamu orang suci ya? Saya bukan orang suci. Saya orang yang telah mendapat pengampunan dosa dari Yesus karena darahnya menebus dosa saya, maka posisi saya sekarang saya disebut orang kudus. Secara badani, tubuh saya yang masih ada daging ini ya masih bisa berdosa, tetapi jiwa dan roh saya sudah disucikan, dikuduskan. Maka saya orang kudus. Anda juga sebut orang kudus. Oke, yang ada di dalam Yesus Kristus. Nah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, ini Paulus punya surat-surat selalu ada menyebut Allah Trinitas. Saudara bisa lihat. Nah, ini kan ada dua pribadi yang disebut. Dia memakai kasih karunia. Nah, damai sejahtera dari Allah. Itu Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ini ada dua pribadi disebut. Bapa dan Yesus Kristus. Nah, kalau saudara lihat lagi di ayat yang ke-13, ya, yang ayat yang ke-13 nanti kita akan melihat oknum yang ketiga kan? Roh Kudus. Jelas di sini ada Triune God atau the doctrine konsep Trinity sangat jelas, tidak bisa kita bantahkan ya. Kalau Bapa ialah Bapa, ya Bapa Allah, Allah Bapa ya gitu ya. Bapa Yesus bukan Allah Allah, bukan Bapa, Yesus adalah putra Allah. Roh Kudus bukan Bapa, bukan Yesus, tapi Roh Kudus adalah Roh Kudus. Jadi oknum yang ketiga, ini sangat jelas. Banyak orang masih mau bantah ya. Maka itu grup-grupnya Unitarian Church itu membantah Trinitas karena mereka menganut faham heresi sesat yang diajarkan oleh Arius dan juga Sabellianisme atau itu ya. Juga ada yang namanya Montanisme juga ya, ada hubungan mereka menolak itu keilahian Allah yang tiga pribadi itu. Nah, kalau kita sangat percaya apa yang diajarkan oleh para rasul ya, ada dalam Allah Tritunggal ada tiga unum pribadi yang selalu disebut. Oke, nah saudara kita lanjutkan lagi di ayat yang 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Nah, ini ada unum lagi, doa unum. Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, saudara ini orang-orang kudus, orang-orang telah percaya, ya, Tuhan Allah menyertai mereka dan juga Tuhan Yesus juga menyertai mereka kan, sini kan. Nah, apalagi sini mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita yang Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang ada dalam Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat. Nah, kita lihat ya, Saudara, apa yang di Paulus ingin jelaskan di sini. Oke. Ya, ini ada menyangkut mengenai orang yang ada dalam Kristus, mereka yang percaya. Percaya bagaimana? Yang ayat yang kelima kita harus sinkron dulu. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, saudara, di ayat 4 ini jangan jelas ya. Ada kata telah memilih kita. Nah, kalau di King James Version itu apa yang dia pakai di satu kalimat? As he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Oke, okay? Nah ini ada masalah problema tentang teologi yang mengenai keselamatan. Nah, kita harus mengatakan demikian. Ini ada pandangan dua golongan. Yang satu itu Calvinis, yang satu kita tidak Calvinis kan begitu ya. Nah, kalau yang Calvinis memahami ayat ini mengatakan demikian.
Anda telah ditentukan, ya. Anda telah dipilih karena telah ditentukan sebelum dunia ini jadi. Jadi telah dipilih. Anda sebelum lahir, Yesus sebelum lahir, Anda sudah dipilih. Sebelum dunia ini dijadikan, sudah ditentukan, ditetapkan Allah. Gitu loh. Itu maksud mereka. Lalu Tuhan memilih Anda. Sehingga Anda orang pilihan. Nah, kita Bible Believers, kita Gereja Baptis Alkitab, mengatakan beda dengan cara pandangnya. Bahwa kita dipilih karena kita percaya. Kenapa? Karena dari awal itu, dari ayat 1 sudah mengatakan kan, orang-orang kudus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Berarti mereka sudah ada di dalam Yesus Kristus. Oke? Nah, kata dipilih, chosen atau dipilih, ya, karena Tuhan memilih kita melalui Yesus. Karena kita percaya kepada Yesus melalui Yesus, maka kita ada di dalam Yesus Kristus. Nah, kata di dalam Yesus Kristus atau di dalam Kristus Yesus itu, kalau saudara perhatikan dari pasal pertama ini ya, ada 1, 2, 3, 4 kali disebut. Ayat 1, saudara perhatikan, ayat 3, ayat 3 dalam Kristus, ayat 10, segala sebagai persiapan genap waktunya untuk mempersatukan di dalam Kristus lagi. Kemudian ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian. Nah, ini kalau King James lebih bagus. In Christ. Coba sudah perhatikan ayat yang ke-12. Betul nggak? Ayat 12 ya. We should be trust in verse in Christ. Nah, ini 12 di in Christ. Indonesianya terjemahan harapan pada Kristus. Kita in Christ. Kemudian ayat 20. Coba lihat lagi ayat 20. Ayat 20. Segala yang dikerjakannya di dalam Kristus. Ayat 20 ya. Coba. Kan kita antara orang mati mendudukan dia sebelah kanan. Coba. Oke. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Nah, ada kata dalam Kristus, dalam Kristus, dalam Kristus ya. Kemudian juga ada kata yang kalimatnya mengatakan di dalam Dia. Ayat 4, ayat 6, ayat 7, ayat 11 dan ayat 13. Oke. Nah, sekarang apa yang bisa kita pelajari? Penekanan apa yang Paulus ingin katakan di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Dia. Oke. Nah, jadi keselamatan manusia, Saudara, keselamatan yang kita dapatkan itu sentrisnya, sentralnya, pusatnya, medianya kita katakan adalah dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Itu pusatnya. Gitu loh. Karena dia medianya atau bahasa Alkitabnya mediator. Ya, tanpa Yesus dilahirkan menjadi manusia, bagaimana manusia bisa diselamatkan? Tidak mungkin kan? Nah, makanya itu Saudara kita lihat bahwa di dalam ajaran dispensasi ya bahasa Indonesia kan dispensasionalisme, bahwa di dalam setiap periode zaman masa itu keselamatan terdapat perbedaan, ya kan? Nah, kalau di Perjanjian Lama sebelum ada hukum Taurat seperti Bapak Abraham, mereka Yakub, Ishak dan Yakub dan sebagainya. Sebelum mereka Yakub itu seperti Nuh, Ayub, mereka diselamatkan karena mereka percaya kepada Allah yang hidup dan yang benar, dengan usaha mereka juga plus usaha ya. Usahanya bagaimana? Membawa korban domba kan yang menggambarkan Yesus Kristus dengan perbuatan mereka yang baik dan sebagainya. Iman plus dengan pekerjaan kan. Nah, setelah hukum Taurat turun ditulis,
orang Yahudi, ya, orang Israel harus mentaati hukum Taurat. Tanpa mentaati hukum Taurat, maka mereka tidak bisa diselamatkan. Nah, itu sudah ada namanya apa? Keselamatan yang sudah ada perubahan ya. Ya kan? Setelah hukum Taurat datang, you harus taat A, B, C, D, semua. Nah, itu juga adalah dengan iman plus usaha. Nah, setelah Yesus datang, ya, Yesus mati di kayu salib, maka itu adalah sekarang kita berada di dispensasi anugerah. Nah, nanti saudara bisa lihat di pasal yang kedua, pasal 3 itu ada dispensasi anugerah. Ya, kita diselamatkan karena kasih anugerah, bukan karena saya taat hukum Taurat, bukan saya melakukan perbuatan baik, bukan saya melakukan hal-hal kebajikan. Ya, Tuhan menyelamatkan, tidak. Nah, itulah kita sekarang berada di dalam dispensasi anugerah atau di dalam New Testament, gereja gereja perjanjian baru, di mana keselamatan itu yang kita peroleh melalui iman kepada Yesus itu adalah kasih karunia. Nah, itu di pasal 2 ya, nanti saudara kita bisa baca itu, oke? Nah, jadi kesimpulannya, saudara dan saya, kita dipilih karena kita ada di dalam Yesus Kristus. Maksudnya ada di dalam Yesus itu karena saudara percaya kepada Yesus Kristus. Jadi begini, ya, mereka mengargumentasi katanya sudah dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Kita mengatakan demikian, bahwa Allah dengan kedalatannya, dengan foreknowledge-nya, dengan pengetahuannya, ya, dia tahu siapa yang akan percaya dan siapa yang tidak akan percaya jika Injil Kristus diberitakan. Itu. Ya, Tuhan tahu itu. Dari kekalan dia sudah tahu, kan dia maha tahu. Ya, dia berdaulat, dia tahu segala sesuatu ya. Maka dipilih, kita dipilih karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Oke. Nah, kita akan lihat ayat demi ayat lagi ya. Coba kita lihat di ayat yang ke-6 sekarang. Oh, sorry, kita ayat 5. Dan dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, sejelas dia pilih kita di dalam Kristus dan dijadikan kita adalah anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, His will, ya, dia mengadopsi kita menjadi anak Allah, itu anak-anak Allah. Kalau ayat ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia lagi. Ah, ini kata dalam Dia. Yang dikasihinya. Sebab apa? Di dalam Dia dan oleh darahnya kita boleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oh ya, saudara dan saya, kita bisa mendapatkan keselamatan ini karena Allah itu berlimpah-limpah kasih karunia-Nya, kita mengatakan ya. Nah, melalui pengorbanan Yesus dengan darahnya ya, menebus kita. Nah, kata menebus di sini ya itu artinya ada beberapa yang bisa kita pelajari ya, itu redemption ya. Coba kita betul nggak di ayat 7. Bahasa King James-nya kan redemption. Itu penebusan. Penebus dari apa? Ya, penebus itu artinya dibayar ya. Kita itu ditebus, dibayar dengan darah Yesus. Makanya Petrus mengatakan, kamu ditebus bukan pakai perak dan emas, melainkan ditebus melalui darah yang mulia. Itu 1 Petrus 1 ayat 18 ya. Kemudian kita ya ditebus atau ditebus dengan kata di remove from the curse of the law, yang sering yang kita katakan, kita dilepaskan dari kutukan hukum Taurat. Oh ya, jelas sekali dikutukan jelasnya. Kemudian kita juga dilepaskan dari perhambaan. Nah, itu perhambaan dosa, perhambaannya
hukum Taurat menjadi orang yang free, merdeka. Nah, seperti khotbah yang kemarin ya, kita dibebaskan. Nah, itu adalah istilah mengatakan redemption, oke? Redemption. Nah, kemudian kita lihat ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus. Nah, di dalam Kristus lagi, Pak. Aku di dalam, sorry, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ini janji apa ini? Kalau kita lihat ini, janji ini adalah mendapatkan apa ini? Oh, coba dijanjikan itu termasuk warisan ya. Coba lihat King James-nya. Oh, karena di dalam dia mendapat bagian. Oke, in whom we obtain the inheritance. Nah, kalau inheritance itu sebenarnya di atas ayat sudah mengatakannya berkat-berkat berkat-berkat rohani di dalam surga ya. Ya, bisa kita katakan reward pahala. Oh ya, kita akan mendapatkan berkat-berkat rohani yang di surga. Ya di bumi kita mendapat berkat-berkat jasmani, tapi di surga nanti kita akan mendapatkan berkat-berkat rohani. Itu reward, bisa juga pahala. Tapi sesuai dengan perbuatan kita nanti ya. Ya karena apa? Nanti setiap orang percaya nanti satu hari kita di rapture, kita akan duduk di kursi penghakiman Kristus. Nah, di sana kita nanti akan dapat reward-nya. Oke? Oke, nanti kita lihat di ayat yang mana lagi? Ayat yang selanjutnya ya, di ayat yang ke-12 ya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam dia lagi, kami juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, ini maksudnya apa ini? Nah, tadi maksudnya begini, saudara ya, kita kan sudah percaya menjadi orang santo, menjadi santa, orang anak-anak apa orang percaya itu ya, karena kita sudah dipilihnya, diadopsi menjadi anak Allah, kemudian kita juga dimeterai. Ya, sejak kita percaya, kita mendengar firman kebenaran, Injil keselamatan itu, ya di dalam dia kamu ya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Untuk apa? Nah, ayat 14 juga. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Nah, itu ada dua hal yang terjadi di sini ya. Dimeteraikan, kemudian kita menjadi milik Allah. Nah, Roh Kudus itu menjamin bagian kita itu ya, bahwa kita orang yang sudah dipilih kan, kita adalah anak-anak Allah, sudah jelas. Ya kan? Kita dimeteraikan lagi dan kita menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, ini adalah satu jaminan kita mengatakan, jaminan kepastian keselamatan di dalam Kristus itu terjamin. Terjamin dalam artinya pasti. Pasti mendapatkan keselamatan. Oh iya, sekarang sudah pasti nggak? Iya. Banyak orang Kristen ragu-ragu. Pak Pendeta, saya masih bisa berdosa. Yes. Pak Pendeta, kan harus setia. Oh yes. Bukan karena kamu harus setia, kamu baru tidak bisa kehilangan keselamatan. Nah, ada lagi, saudara-saudara, pengajaran-pengajaran yang sekarang ya menjadi viral di YouTube kan, bahwa kamu kalau tidak setia, tidak mungkin bisa masuk surga. Jika kamu tidak hidup kudus, kamu tidak bisa masuk surga. Ya enak aja lu, katanya hanya mau menikmati berkat-berkat Tuhan, jasmani rohani, tapi kamu tidak hidup kudus, tidak hidup setia, tidak rajin ke gereja, tidak rajin membaca Alkitab. Bagaimana kamu bisa masuk surga? Nah, ini kita katakan adalah keselamatan dengan usaha manusia. Tapi
kita yang mengatakan pengajaran kita sesuai Alkitab bahwa kita diselamatkan bukan karena usaha, tetapi kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus. Itu bukan usaha kita. Nah, saudara, betapa banyak orang Kristen masih mau berusaha dengan sekuat tenaga supaya keselamatannya tidak hilang, bisa masuk surga. Enggak. Sekarang saudara sudah percaya, sudah dimeteraikan, ya, menjadi milik Allah. Masa kita ragu-ragu? Oh, kita nggak perlu ragu, kita percaya mengambilnya. Thank you, Lord. I'm safe now. Bukan I'm being saved. Nah, ini bahasa Inggrisnya being saved itu artinya sekalipun Anda sudah percaya, kamu belum tentu bisa masuk surga, diselamatkan. Ini pengajaran yang sudah kacau, maksudnya artinya pengajaran yang keselamatan dengan usaha. Nah, ini ada satu lagi pendeta wanita yang sangat terkenal ya, namanya Henny ya. Kalau yang ada yang saudara lihat di YouTube ya kan, oh dia pintar ngomong dia seperti motivator. Dia bilang nggak ada di Alkitab itu yang menyuruh kita membaca firman, tapi merenungkan firman ada. Gimana Anda, bagaimana kita bisa merenungkan kalau kita nggak membaca kan? Bagaimana kita nggak membaca, bagaimana kita nggak tidak belajar. Nah, makanya 2 Timotius pasal 2:15 kan jelas. Study to show the self kan? Nah, belajar. Ada belajar. Tentu kita merenungkan. Kita merenung artinya kita pelajari, search, and we are study Word of God. Ada lagi dia mengatakan 3 syarat orang masuk surga. Apa itu, saudara? Satu, kamu harus percaya Yesus. Kedua, kamu harus melakukan kehendak Bapa. Dia mengutip Matius pasal 7 itu yang mereka bilang, Tuhan, 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 bukankah kami telah melakukan mujizat, mengusir setan sebanyak? Tuhan bilang, kamu tidak melakukan kehendak Bapakku. Enyanglah kamu. Dia pakai itu. Kemudian yang ketiga dia bilang apa? Harus berbuat baik. Berbuat baiknya diikuti apa? Oh, Yesus mengatakan, karena kamu sudah mengunjungi aku di penjara, kasih makan, minum, dan sebagainya, kamu dombaku, masuk surga. 3 syarat masuk surga. Ini sangat-sangat menyesatkan orang ya. Kita masuk surga itu hanya satu aja syaratnya. Percaya kepada siapa? Yesus Kristus. Ya, Putra Allah, anak Allah yang mati disalib dan bangkit kembali. Nah, itu sangat jelas pengajaran Alkitab kita, saudara. Di sini juga jelas, saudara-saudara, kamu dipilih karena kamu percaya. Ya, kamu pilih karena kamu ada dalam Yesus Kristus, kan? Terus kamu telah ditebus, ya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kemudian kamu adalah milik Allah untuk kemuliaan, untuk memuji kemuliaannya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita malam ini melalui pelajaran ini. Biarlah Tuhan menolong kita ya, supaya kita tetap apa nama itu percaya bahwa kalau Anda sudah percaya Yesus, ada Roh Kudus dalam hidup kita, sudah meteraikan, kita miliknya, kita anak-anaknya, Anda punya keselamatan aman. Mati pasti masuk surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.